Jadi formula dari komisi sales adalah leadership dan management. Leadership itu bicara masalah efektivitas. Apakah sales Bapak Ibu bisa ngitung komisi mereka dalam 2 menit atau belibet, dan kredibilitas Bapak Ibu. Kalau manajemen terkait dengan perbandingan dengan gaji pokok, KPI sales, dan bagian yang berikutnya adalah terkait dengan jenis-jenis komisi sales. Nah, Bapak Ibu, ada 6 jenis komisi sales. Ada lebih banyak lagi sih, tapi karena webinar kita cuma 2 jam, jadi saya siap sajikan dulu 6. Nanti kalau Bapak Ibu suka, nanti kita buat beberapa webinar lainnya. Ada 6 jenis-jenis komisi sales, Bapak Ibu. Komisi sales yang pertama, ada perusahaan-perusahaan yang sistemnya adalah hanya gaji doang, tidak ada komisi. Ada sistemnya itu. Dan di masa kini masih ada, Coach? Masih ada. Di masa kini masih ada. Jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang memegang prinsip bahwa salesnya hanya dikasih gaji tanpa komisi, biasanya karena perusahaan-perusahaan tersebut cukup intensif dalam marketing. Misalkan perusahaan-perusahaan ini udah ada pameran, udah ada internal marketing, udah ada clients meeting, udah banyak variabel-variabel promosi yang mereka lakukan sehingga salesnya itu jauh lebih mudah dalam berjualan. Jadi waktu prospeknya ini masuk ke meja salesnya, prospek ini lebih cenderung hanya sekedar untuk administrasi, untuk PO kayak gitu. Jadi salesnya tidak perlu berjuang terlalu berat. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu biasanya hanya kasih salary only. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan tertentu yang hanya komisi doang. Nah, kalau hanya komisi doang, Bapak Ibu perlu perhatikan komisinya harus mudah dihitung dan komisi harus atraktif. Oke? Selain ini, Bapak Ibu, ada komisi yang kedua adalah gross margin approach. Nah, kalau gross margin approach, Bapak Ibu perlu apa? Perlu transparan tuh. Keuntungannya dari gross margin approach adalah sales tidak sibuk minta diskon sama Bapak Ibu. Karena kalau mereka tahu, kalau misalkan mereka berjualan barang yang harga 1 juta, dan kemudian mereka sibuk minta diskon, maka komisi mereka jadi berkurang. Karena gross marginnya dikasih sebagai diskon buat customer. Tapi resikonya di sini adalah Bapak Ibu perlu transparan kepada sales berapa gross margin saya. Walaupun tentunya Bapak Ibu bisa kasih margin invisible yang Bapak Ibu nggak perlu diskon sama mereka. Misalkan Bapak bilang, ini barang 1 juta, modal saya misalkan 600.000, berarti gross margin kita adalah 400.000. Padahal bisa jadi Bapak Ibu modalnya hanya 300.000 gitu. Ya, kadang-kadang ya itu nggak apa-apa lah. Tapi Bapak Ibu perlu transparan nih, kasih tahu, komisi kamu dihitung dari 600 sampai 1 juta, 400.000 gapnya. Jadi kalau kamu kasih diskon, kalau kamu jualan barang itu 600.000, kamu nggak dapat komisi. Nah, Bapak Ibu, ini berhasil nggak? Pernah dinyoba nggak? Ada satu klien saya di Linde TVS itu jualan dengan cara seperti itu. Kondisinya adalah bahwa sales mereka itu kebanyakan orang-orang yang sudah lama kerja sama mereka, dan sales mereka itu sudah diminta untuk pegang satu cabang kecil di Linde TVS. Jadi klien saya ini di LTC itu punya sekitar berapa toko ya? Mungkin 6 toko Bapak Ibu di sana. Jadi setiap toko itu salah satu persennya. Nah, salah persennya dikasih tahu, nih, harga modal saya begini, kamu jual. Kalau kamu jual lebih tinggi ya syukur. Tapi kan mereka pakai pembukaan elektronik ya, jadi tetap ada notanya. Kalau kamu bisa jual lebih murah, kalau HP di harga modal, kamu nggak dapat komisi. Itu adalah gross margin approach. Kalau Bapak Ibu berminat, boleh juga. Tetapi ingat, syaratnya adalah Bapak Ibu harus transparan. Dan itu melatih tim sales Bapak Ibu untuk tidak mulu-mulu minta diskon. Ya, Bapak Ibu yang bilang, Coach, gimana caranya supaya sales saya
bisa jualan di high profit nih. Bapak Ibu, itu ada satu modul training sales, high profit selling. Kalau Bapak Ibu berminat, nanti Bapak Ibu bisa kontak kami, nanti kami kirimkan proposal ke perusahaan Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga, ini yang biasa dipakai, salary dan komisi. Ini yang kita tadi bahas tadi, 60-40, 80-20, 70-30. Persentasenya nanti kita bahas Bapak Ibu, kita tanya jawab nanti. Oke. Jadi salary only, commission only, kedua gross margin approach. Yang keempat adalah, nah ini dia, team based territory approach. Kalau yang di salary plus commission, biasa satu orang sales, kita kasih satu territory. Bener gak? Di bagian keempat ini, kita justru minta team based territory approach. Maksudnya apa, Coach? Maksudnya begini. Kita kan bisa lihat ya per bulannya ya. Wilayah mana yang penjualannya selalu nyampe target. Bisa jadi karena salesnya memang rajin. Bisa jadi Bapak Ibu. Tetapi seringkali terjadi karena wilayah situ paling basah. Makanya Bapak Ibu kan ada yang namanya taktik. Gimana caranya Coach kalau teritorinya nggak sama basah. Nah, team based territory approach adalah salah satu strateginya. Ada strategi-strategi lain, nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu minat, nanti kita lakukan lagi, kita mau membaca. Tapi Bapak Ibu selalu baca ya, idobisnis.com setiap harinya. So Bapak Ibu bisa dapetin apa saya sebut leadership tactics for business growth. Nah, singkat cerita, kita buat nih team based territory approach. Artinya Bapak Ibu, kita bilang sama salesnya, mulai sekarang, territory ini kita garap sekian. Oke. Kemudian Bapak Ibu, mereka bilang bahwa target untuk teritori ini adalah sekian miliar, atau waktu itu bukan sekian miliar ya, nggak sampai 1 miliar deh pokoknya, berapa ratus juta ada gitu. Kalau HP tercapai per bulannya, nanti ada team based commission buat si 100%-100%-nya di sana. Dan itu lumayan berhasil. Oke. Jadi salary only, commission only, gross margin approach, salary per commission, tambah team based territory approach. Yang kelima ini, pay advance commission. Nah, Bapak Ibu pernah dengar belum nih pay advance commission? Oke, jadi gini, pay advance commission ini seperti ini. Jadi biasanya ini dipakai untuk salesperson yang kita kasih commission only. Nah, jadi kita bilang di depan, nih, saya kasih kamu biaya operasional seperti ini. Oke. Tetapi seiring kamu berjualan, dan nanti komisi penjualan kamu ya akan membayar pay advance ini. Misalnya seperti ini. Saya punya sales yang namanya Joni. Nah, Joni ini saya bilang, Pak Joni kan di sini kan hanya commission only, tapi Pak Joni kan perlu operasional, telepon, bensin dan sebagainya. Oke. Jadi Pak Joni setiap bulannya saya kasih pay advance itu 3 juta rupiah. Oke. Komisi Bapak adalah sekian. Misalnya di akhir bulan Pak Joni dihitung-hitung komisinya dapatnya 5 juta rupiah. Maka yang terjadi adalah komisi yang kita bayarkan ke Pak Joni itu hanya 2 juta. Karena 5 juta dikurangi sama pay advance yang kita sudah bayarin di depan itu. Dikurangin itu. Oke. Jadi kita kasih modal, nanti mereka harus bayar per modal itu setiap kali mereka dapetin komisinya. Nah, ini kalau saya bilang punya resiko dan keuntungan yang 11-12. Satu, kita resikonya sangat lebih kecil. Kenapa? Karena kita nggak ada kasih gaji. Nggak kasih gaji gitu Bapak Ibu. Jadi yang mereka perform, mereka bisa jalan dengan baik gitu. Kalau mereka nggak perform, ya udah kita nggak usah bayar terlalu banyak. Tetapi di saat yang bersamaan, kalau mereka nggak perform, yang terjadi adalah salesnya jadi berhutang sama perusahaan. Karena pay advance-nya, misalnya kita kasih 3 juta, terus komisinya hanya 2,5 juta, maka si salesnya akan utang sama kita 500 ribu. Betul nggak?
Nah, kalau saya bilang kalau Bapak Ibu mau lakukan pay advance, jangan pakai sistem utang-utangan. Tapi Bapak Ibu bisa pakai sistem yang namanya KPI yang lebih rigid. Artinya misalkan kalau dalam 2 bulan atau dalam 3 bulan tidak perform, kamu pasti out. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya punya border, punya batasan terkait dengan hutang yang boleh si sales ini miliki terhadap perusahaan. Dan ya biasa kalau Bapak Ibu kalau ngomong-ngomong soal hutang, supaya nggak pusing nagih, ya kalau saya jadi Bapak Ibu sih pakai sistem pay advance ini, kalau sampai dia nggak perform ya udah saya cut aja gitu. Tapi hutangnya saya nggak terlalu pusingin. Oke? Tapi itu tergantung up to you, sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, yang keenam Bapak Ibu adalah specific rate per sale. Di awal saya bilang bahwa komisi sales kita perlu align, perlu selaras dengan tindakan sales, cara kerja penjualan, motivasi sales yang kita ingin ciptakan. Jadi kalau kita ingin menciptakan customer baru, kita ingin mengembangkan wallet share, kita ingin penetrasi produk baru dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa jadi punya rate yang spesifik untuk tiap penjualan. Dan biasa rate yang spesifik tiap penjualan itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan yang namanya kasih rupiahnya aja. Sebagai contoh misalkan, untuk setiap customer baru, maka kita berikan komisi misalkan Rp200.000. Jadi dia tahu, dia perlu customer baru, tiap customer baru dapat Rp200.000. Tentunya Bapak Ibu bisa kasih batasannya, customer baru itu minimal harus belanja misalkan Rp5 juta, kemudian dapatin Rp200.000 dan sebagainya. Setiap kali ada produk yang Bapak Ibu baru impor dan bisa masuk ke pasar, dia dapetin misalkan berapa ratus ribu atau berapa juta rupiah, tergantung harga dari Bapak Ibu sendiri. Oke, itu jenis-jenis komisi sales. Bapak Ibu bisa perhatikan lagi di layar Bapak Ibu. Ada salary only, commission only, ada gross margin approach, ada salary plus commission, ada team based territory approach, pay advance commission, dan specific rate per sale. Yang mana yang Bapak Ibu suka, yang mana Bapak Ibu ingin explore lebih jauh, nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab setelah ini, atau Bapak Ibu nanti bisa bikin sesi sama saya untuk kita ngobrol lebih jauh terkait dengan penerapannya di dalam perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya mau bahas ini. Kita masih ada sekitar 3 slide lagi, Bapak Ibu. Ada namanya leverage commission versus capped commission. Leverage commission, Bapak Ibu perlu pertimbangkan kalau Bapak Ibu ingin sales Bapak Ibu ini perform exceed the target atau menembus target. Oke. Leverage commission itu terkait dengan misalkan kalau misalnya mereka bisa menembus sampai 2 kali lipat, maka persentase salesnya bisa bertambah dari 2% jadi 3% misalkan. Atau kalau mereka bisa nyampai 3 kali lipat, maka persentase salesnya bisa jadi dari 2% menjadi 4,5%. Misalkan seperti itu, 3,5%. Leverage itu model kayak daya ungkit gitu ya. Jadi model kayak daya tawar kita pada sales. You mau income lebih banyak, jualan lebih bagus dong. Kamu bisa nambus target seperti ini, komisi kamu 2 kali lipat loh. Bayangin apa yang kamu bisa beli dengan uang yang double seperti itu. Itu leverage. Namun, beberapa perusahaan-perusahaan yang jualannya udah kayak kacang goreng, ya, misalkan jualan masker nih di zaman-zaman pandemi lalu, atau sekarang jualan alkohol, hand sanitizer dan sebagainya gitu Bapak Ibu, yang sekarang lagi menjamur seperti itu, atau misalkan layanan cleaning service atau apa gitu, lagi menjamur gitu ya.
Nah, Bapak Ibu mungkin perlu pertimbangkan untuk di 2021 ini, waktu merancang komisi sales Bapak Ibu untuk 2021, rancang commission dari sistem capped. Cap itu artinya apa? Ada atasnya, ada batas atasnya. Daripada Bapak Ibu nanti buntung, kasih batas atasnya. Misalkan, komisi sales kita adalah sekian persen, tetapi batas paling maksimum adalah 15 juta per bulan. Nah, sales pasti dia kalau udah 15 juta dia tidak punya motivasi lagi untuk menjual lebih banyak. Tetapi kita bisa mengandalkan momentum dari customer yang sudah mengantri. Kalau barang Bapak Ibu lagi laris manis kayak kacang goreng nih. Gitu. Kalau enggak, Bapak Ibu mungkin lebih cocok untuk pakai leverage commission. Ini adalah slide yang berikutnya Bapak Ibu. Saya siapin slide ini buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah punya komisi sales yang Bapak Ibu rancang secara spesial, secara khusus. Nah, mudah-mudahan 5 langkah ini bisa membantu Bapak Ibu. Pertama-tama Bapak Ibu, balik lagi, saya nggak bosan-bosan bilang bahwa tentukan dulu tindakan sales yang ingin Anda ciptakan. Ingat, variabel dalam sales commission adalah job content. Isi dari pekerjaan sales itu sendiri. Bapak Ibu ingin sales Bapak Ibu, tindakannya seperti apa? Apakah dia berambisi untuk dapetin customer baru? Atau Bapak Ibu ingin tindakan sales yang Bapak Ibu ingin ciptakan adalah Bapak Ibu ingin mereka lebih, servisnya lebih bagus pada customer? Atau menambah customer-nya jadi big account, jadi customer besar? Tentukan tindakan sales yang ingin Anda ciptakan. Ini nomor 1 dulu. Yang kedua adalah pilih besaran komisi yang cocok untuk industri Bapak Ibu. Nah, di setiap industri pasti beda-beda nih komisinya. Ya, misalkan industri jasa sama industri produk atau industri elektronik pasti komisi beda-beda. Tergantung apa? Tergantung dari gross margin Bapak Ibu sendiri. Kalau jasa bisa jadi gross marginnya lebih besar, atau barang yang Bapak Ibu agen tunggal mungkin Bapak Ibu bisa punya gross margin lebih besar. Tapi Bapak Ibu elektronik bisa jadi komisi Bapak Ibu gross margin Bapak Ibu sangat kecil tuh. Nah, jadi Bapak Ibu perlu lihat besaran komisi yang cocok untuk industri Bapak Ibu sendiri. Jadi perbandingkan dengan gross margin Bapak Ibu. Ketiga, bayar secara teratur dan temponya pendek. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi nih. Bayar secara teratur dan temponya pendek. Ingat Bapak Ibu, salesperson itu cenderung mereka adalah orang-orang, kalau Bapak Ibu ngerti DSC atau Bapak Ibu pernah baca artikel-artikel atau nonton YouTube saya tentang DSC, maka salesperson itu biasa cenderung orang yang lebih cenderung ke short term memory person gitu. Jadi mereka daya ingatnya, daya semangatnya itu cenderung lebih pendek. Jadi kalau Bapak Ibu buat komisi yang dimana dibayarkan setahun sekali, yang terjadi salesnya tidak terlalu bersemangat, tapi bayarnya tempo pendek. Misalkan tiap bulan atau tiap 3 bulan paling panjang. Atau ada satu klien saya bayarin 2 minggu sekali. Jadi sebulan sekali dengan sistem bahwa tanggal 30 itu bayar gaji sama uang kerajinan sebagainya. Tanggal 15 itu bayar komisi. Nah, itu jadi mereka bisa ngimbangin itu dengan baik. Poinnya adalah kita ada 3 jenis karyawan. Setiap perusahaan ada 3 jenis karyawan. Ada karyawan tipe tipe elang, yang karyawan tipe elang itu yang, mohon maaf nih Bapak Ibu contohnya pakai hewan-hewanan gitu ya. Tapi karyawan tipe elang yang namanya elang itu bisa nangkep mangsa besar-besar. Sekali jadi sales langsung dia ngambil mangsa besar-besar. Bayangin, elang itu bisa nyamber kambing loh. Ya. Jadi
Dia masuk ke perusahaan Bapak Ibu, langsung ngambil customer besar. Jebret, masukin ke perusahaan. Wah, langsung gede tuh. Ada tipe yang seperti itu. Ada tipe perusahaan yang, ada tipe tipe karyawan sales yang berikutnya adalah tipe yang sedikit model kayak monyet gitu. Monyet artinya Bapak Ibu pintar, cerdik, cerdas, tapi agak nakal dikit. Dia jualannya pintar, mulutnya tuh pintar banget untuk jualan gitu. Tapi agak nakal. Kadang-kadang dia masih suka yang namanya nyambi-nyambi jualan barang lain gitu dan sebagainya. Well, kalau seperti itu berarti Bapak Ibu perlu ngapain? Bapak Ibu perlu, selama dia nyampe target, Bapak tutup mata deh gitu. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan tim salesnya itu mirip seperti ayam. Nah, mirip seperti ayam artinya apa? Ayam itu Bapak Ibu taburin beras kemana, dia lari kemana. Bapak Ibu taburin beras ke kiri, dia lari ke kiri. Nah, kalau Bapak Ibu bilang gini, nih ada beras sekarung. Tapi Bapak Ibu taruhnya itu 1 kilo dari tuh ayam. Tuh ayam nggak bakal ngerti. Ayamnya cuma tahu bahwa nggak ada beras. Dan akhirnya digaruk-garuk tanah sendiri. Jadi Bapak Ibu kasih tempo pendek. Berasnya cuma sedikit, tapi temponya pendek. Nah, itu orang akan lebih termotivasi. Yang keempat, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mencatat adalah tambahkan kompetisi atau insentif secara acak. Ingat, kata kuncinya di sini adalah secara acak. Jadi jangan rutin. Kalau Bapak Ibu lakukan rutin, sales biasanya menganggap itu sebagai hak, bukan sebagai satu keistimewaan. Nah, jadi Bapak Ibu tambahkan kompetisi secara acak. Kalau Bapak Ibu misalkan melihat nih, penjualan Bapak Ibu dari Januari, Februari nanjak, tapi habis itu agak flat gitu. Nah, Bapak Ibu bisa jadi kasih insentif di sana. Yuk, misalkan bulan Maret, siapa yang bisa hasilin 20 customer baru, saya tambahin duit 1 juta rupiah. Nah, itu kompetisi secara acak tuh. Nggak tiap bulan Bapak Ibu lakuin, tapi boleh secara acak. Dan yang terakhir, ada terkait ini. Boleh ya Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu tolong catat ini dengan baik-baik. Dan garis bawahi kata masa berlaku. Sampaikan di depan plus masa berlakunya. Teman-teman owner, Bapak Ibu HRD juga boleh dengar. Ya, kebanyakan owner, kebanyakan perusahaan bingung waktu lagi ngurusin komisi karena tidak pernah ada masa berlaku. Akhirnya ownernya merasa bahwa komisi itu sudah jadi model kayak hak yang tidak bisa diganggu-gugat. Kata kuncinya di sini adalah masa berlaku. Jadi Bapak Ibu boleh loh kasih masa berlaku, misalkan contoh komisi ini berlaku sampai Juni 2021. Setelah itu kita akan lihat ulang. Atau kita sampai pakai komisi ini sampai Desember 2021. Nanti 2022 kita pakai komisi yang beda dan sebagainya. Atau kita bisa pakai komisi yang sama atau tambahin komisi yang lain. Itu bisa. Tapi kasih masa berlaku sehingga waktu Bapak Ibu perlu mengubah, Bapak Ibu nggak terlalu khawatir. Yang paling penting adalah jangan retroaktif. Retroaktif itu artinya Bapak Ibu menerapkan komisinya di tanggal sekarang tapi berlaku surut untuk performance mereka di bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu nggak fair. Tapi kalau ini masih oke. Oke? Nah, saya stop sampai sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, inilah saat Bapak Ibu untuk bertanya. Jadi kita sudah bahas sumber komisi sales, kita sudah bahas mengenai tipe-tipe sales job, dan kita sudah bahas mengenai formula komisi sales Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join dari awal. Dan Bapak Ibu baru datang, terima kasih juga. Yuk, saya kasih waktu Bapak Ibu untuk beberapa menit untuk bertanya. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa ketik di kolom chat. Atau Bapak Ibu bisa sampaikan langsung dengan audio, dengan video. Saya kasih waktu sekitar 1 menitan untuk Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu.